Jadi salah satu fenomena yang menarik ya dari perekonomian Indonesia, terutama 20 tahun terakhir ini adalah kelas menengah semakin banyak. Ya, kira-kira jumlahnya 141 juta. Biasanya itu diikuti dengan pertumbuhan dari sektor manufaktur, ya, karena ada aspirasi ya meningkat dari konsumsi hanya bahan pokok kemudian lama meningkat. Tapi yang menarik, yang berkembang adalah perdagangan. Ya, jadi manufaktur itu mentok pada 22%, kemudian turun ke 21%, 20%, 19%, 20% lagi. Yang berkembang adalah perdagangan. Ini mengindikasikan apa? Bahwa berindustri itu mahal di Indonesia. Ya, lebih murah dagang. Kalau perlu barangnya diimpor. Dan kalau kita punya satu industri, wah ini produk Indonesia. Tapi bahan bakunya, ya kalau barang modal oke lah. Bahan bakunya sebagian diimpor. Nah ini kita lihat pada industri makanan yang sebenarnya bisa dikaitkan dengan sektor pertanian dan perikanan. Tapi impor juga. Kenapa? Mahal. Ya. Nah, setelah dilihat-lihat ya dari mana asalnya, akhirnya dapat satu kata perizinan. Ya. Jadi disinilah sebabnya ya. Walaupun mungkin itu korupsinya kecil-kecilan ya, tapi bagi UMKM itu berat ya. Misalnya dia dari jualan tahu mau jadi pabrik tahu, kenapa? Izinnya berbelit-belit ya. Dan juga salah satu dampak sampingannya adalah tidak ada linkage antara UMKM produksi dan UMKM perdagangan dan juga dengan industri-industri menengah maupun dengan industri-industri besar. Jadi semuanya itu fragmented. Ya. Nah, ini kita lihat pada neraca berjalan kita, ya. Selalu defisit current account-nya, ya. Neraca dagang kadang-kadang defisit, kadang-kadang surplus, ya. Tapi kemarin banyak sekali defisit. Lalu kenapa kita masih berjalan? Ada capital inflow. Nah, inilah asing yang masuk, dia membeli portofolio kita, ya, finansial, ya. Dan mereka hanya mengandalkan ekspektasi bahwa Indonesia akan tumbuh terus. Ya, berdasarkan kebijakan makro yang stabil, inflasi yang stabil, populasi yang besar. Nah, ini adalah uang panas, ya. Uang panas yang sewaktu-waktu ditarik. Ya, nah ini terjadi kemarin ya, rupiah sampai 16.800 semacam. Ini menunjukkan bahwa kita itu hidup dalam suatu perekonomian yang sebenarnya ringkih. Ya. Nah, kalau situasinya sebelum COVID ya kita status quo berjalan seperti itu, ya kita atur aja kebijakan makro segala macam, oke lah jalan. Kita tidak mengekspor, tapi kita bisa mengimpor karena ada capital inflow, itu oke lah. Tapi kita lihat ya, ini yang agak mengerikan, itu fenomena decoupling dari COVID. Itu satu. Kedua, fenomena decoupling akibat konflik, potensi konflik antara Amerika Serikat dan Cina. Ini kalau tidak menjadi perang panas, itu akan menjadi perang dingin, dan perang dingin itu akan merubah konfigurasi supply chain di dunia. Ya, dan ini sebenarnya bisa merupakan kesempatan. Ya, kita lihat bahwa Indonesia tidak kebagian kemarin ya, yang kebagian Vietnam. Tapi juga bisa menjadikan suatu bahaya juga. Kenapa? Karena ketergantungan kita kepada impor bahan baku, ya, dan macam menyebabkan jika terjadi misalnya yang perang dingin menjadi perang panas, atau katakanlah ada pandemi yang lain, itu bisa sistemnya breakdown, ya. Dan saya melihatnya ini kita perlu jaga-jaga, ya. Apa yang kita lakukan? Kita perbaiki linkage, ya. Dan kuncinya adalah high cost economy, ya. Perizinan, ya. Perizinan itu kelihatannya sepele, ya. Mungkin bagi si pembuat izin korupsi kecil, tapi bagi UMKM atau bagi pengusaha menengah, wah itu sudah istilahnya wah ini udah nggak masuk hitungan. Ya udah saya dagang aja deh, ya. Nah akibatnya apa? Akibatnya kita terus-terusan menjadi negara yang praktis dijadikan pasar, tapi tidak pernah menjadi hub produksi. Nah kalau situasinya oke-oke aja sih nggak apa-apa. Tapi ini kelihatannya kita ada perubahan zaman ya. Ini COVID ini saya merasa perubahan zaman. Kemudian perubahan persekutuan dunia. Dulu Cina dipakai Amerika untuk menghadapi Uni Soviet, tapi sekarang Cina menjadi terlalu kuat, Amerika menjadi takut dan dianggap sebagai adversary. Jadi berubah, ya. Nah ini yang harus kita waspadai. Jadi saya merasa bahwa kita harus melakukan sesuatu yang extraordinary, out of the box.
tahun 86 kita pernah lakukan dengan deregulasi besar-besaran. Nah, yang sekarang ini sebenarnya suatu usaha. Mengenai tadi ya ada kata ranting segala macam, itu pekerjaan rumah. Tetapi dunia tidak peduli apa pekerjaan rumah yang kita lakukan. Yang mereka peduli adalah dunia akan berjalan terus. Nah, seandainya Indonesia bisa dimanfaatkan sebagai pasar, akan dimanfaatkan. Ya, jadi tugas kita adalah melihat kita juga dalam konteks yang lebih global. Ya, kemungkinan superpower nanti akan beralih tempat. Ya, tahun 2050. Ya, jadi kalau tidak siap, mungkin kita akan tergantung pada satu saja. Ya, karena konflik ini. Ya, mungkin akan sulit untuk memilih pihak. Ya. Dan politik bebas aktif kita akan sulit. Nah, ini yang harus kita waspadai. Nah, tapi ada satu keuntungan, Indonesia adalah berpenduduk 270 juta. Sayangnya, industrinya terfragmentasi, perdagangannya terfragmentasi karena perizinan. Inilah yang perlu dilingkit. Jadi, jika sesuatu yang gawat terjadi, ya, decoupling, deglobalisasi, paling tidak kita masih punya serep. Serepnya apa? Indonesia yang berkedaulatan, Indonesia yang punya pasar domestik, Indonesia yang punya industri yang kuat, dan Indonesia yang punya kelas menengah yang lumayan. Begitu Mbak Rosi, terima kasih.